Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah, senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masyaallah sampai hari ini Allah perkenankan Widadani dan tentunya aku Bon-Bon, iya, dan tentunya Bon-Bon bisa menemui pecinta kisah pecinta Facebooknya Kolbun Salim Global. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa ya teman-teman ya, Abi, Umi, Ayah, Bunda, karena kalau tidak atas izin Allah, Masya Allah, Bunda tidak akan bisa sampai di sini. Iya, semuanya atas izin Allah ya, Nda. Iya, Masya Allah. Dengan rahman rahimnya Allah, siang hari ini, hari Kamis, jam 1 siang, Allah jumpakan kita ya. Baik, semoga pertemuan kita walaupun hanya virtual ya, Allah beri keberkahan di dalamnya, Allah beri manfaat, ada ilmu yang bisa diserap, ada ibrah yang bisa diambil. Insya Allah ya Anda. Iya, insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Iya, aku juga selalu bersalawat kepada Rasulullah. Masya Allah, barang siapa mencintai seseorang pasti akan sebut namanya ya, sering menyebut-nyebut namanya. Begitu pula ketika kita mencintai Rasulullah, kita juga sering menyebut nama Rasulullah dengan senantiasa mengucapkan sholawat, membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, teman-teman semua, Ayah, Bunda yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya sehat. Iya, semoga semuanya bahagia. Iya, semoga semuanya banyak uangnya. Uangnya, Masya Allah. Kalau banyak uangnya bahagia. Bahagia, Masya Allah. Kalau banyak uangnya tapi sakit, bahagia. Pokoknya bahagia terus. Sakit bahagia, sedih bahagia. Masya Allah. Kenapa? Soalnya kita harus terus bersyukur. Sakit itu teman-teman walaupun gak enak, tapi itu adalah suatu wasilah ya. Ndak, wasilah apa? Diampunkan dosa-dosa di masa lalu. Masya Allah, iya, sakit itu merupakan wasilah digugurkannya dosa-dosa di masa lalu. Pinter Bon-Bon. Iya, aku pinter. Masya Allah ya. Jadi betul sekali, seorang muslim senantiasa bersyukur dan terus bersyukur, bahagia dan terus bahagia atas semua nikmat, atas semua qada-qadarnya Gusti Allah. Karena Allah tidak mungkin zalim sama kita. Iya, soalnya Allah Maha Rahman Maha Rahim. Iya, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Jadi Allah senantiasa menyayangi hambanya ya. Allah yang maha sayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Allah yang maha kasih, yang tidak pernah pilih kasih. Iya, Masya Allah, pintar Bon-Bon ya. Dan semoga kita semuanya telah bisa Allah kumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausnya. Allah beri kesempatan kita bisa minum di telaga Kautsarnya Rasulullah. Amin, Masya Allah ya. Baik Ayah, Bunda. Nah, ketemu lagi dengan Bunda. Berarti waktunya apa? Waktunya kisah. Iya, waktunya kisah. Masih ingat? Kita kemarin libur ya. Kita libur ya teman-teman. Soalnya tanggal merah ya. Iya, tanggal merah. Kalau kalendernya tanggalnya merah, kita libur ya. Dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj. Nanti teman-teman pasti kita akan berkisah tentang Isra Mi'raj. Iya, Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Iya, Masya Allah. Insya Allah, bismillah. Kita akan sampai ke sana ya. Tidak lama lagi sepertinya, karena kita sekarang ini sudah sampai kepada keraguan-keraguan kaum musyrikin ya. Kemarin Bunda berkisahnya ya. Kita sedikit review ya Bunda, teman-teman semua. Masih ingat kisah kemarin? Iya, ya, Masya Allah, kisahnya dramatis sekali. Bunda sampai pegel. Kok pegel? Iya, rotok marah. Bukan rotok marah. Maksudnya, kok ada ya orang kayak orang-orang musyrikin Quraisy. Ya ada, ada ceritanya itu ya ada orangnya. Iya, maksudnya
Ih kok sampai seperti itu gitu loh ya, kaum musyrikin Quraisy itu dalam menghadang, dalam menggagalkan dakwah Rasulullah. Segala daya upaya itu sudah dilakukan gitu, begitu agar Rasulullah itu tidak berdakwah. Sampai seperti itu ya. Padahal dalam kisah-kisah kemarin seperti Bunda kisahkan dalam beberapa waktu yang lalu. Baik, kita review sedikit ya Bunda, teman-teman semua supaya ingat ya. Bahkan ketika Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah kan waktu itu ya. Kemudian di sana kebetulan berkumpullah pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy. Tentunya ada iku Abu Lahab, Abu Jahal. Sajane jenenge iku dudu Abu Jahal dah. Siapa? Abu Hakam. Bukan. Amr bin Hisham. Bukan, sakjane ku jenenge Abu Jahat. Abu Jahat. Iya soalnya wonge jahat. Abu Jahal. Iya, sakjane Abu Jahat ai enak. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Umayyah bin Khalaf ya, Masya Allah besar-besar Quraisy ada di sana semua. Rasulullah sholat, Rasulullah membacakan surat An-Najm. Nah, Masya Allah, kita tahu semua bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang luar biasa. Sastranya sangat tinggi, maknanya sangat dalam. Bahkan itu diakui oleh Utbah bin Rabi'ah kan ketika sedang melancarkan tawarannya, menawarkan kepada Rasulullah tawarannya itu kan. Rasulullah membacakan Al-Quran, Masya Allah betapa karena Utbah bin Rabi'ah itu faham syair, dia begitu mengenah, dibacakan hatinya itu begitu makjleb gitu ketika dibacakan Al-Quran. Maksudnya makjleb, itu apa enggak? Maksudnya hatinya tuh langsung bergetar gitu. Tahu tata bahasa Al-Quran sangat tinggi, kemudian maknanya sangat dalam, itu sebenarnya dia sudah paham, sudah tahu gitu loh, bahwa ya sudahlah biarkan saja gitu ya, Muhammad itu mendakwakan agamanya begitu. Toh nanti kalau misalnya Muhammad itu terkenal, kita juga terkenal karena memang satu bangsa Arab gitu ya. Toh nanti dia kalau ditarik ke atas, nasabnya juga ketemu dengan Rasulullah gitu. Kalau Rasulullah kemudian menjadi terkenal, menjadi orang penting, mereka juga ikut gitu, ada efeknya, mereka terkena imbasnya dari ketenaran Rasulullah, kemudian dari kepemimpinan Rasulullah, mereka itu bisa merasakan karena mereka memang masih satu nasab, satu bangsa Arab gitu ya di Mekah itu. Nah, tapi karena kesombongannya, karena egoisnya gitu ya, Utbah bin Rabi'ah itu juga akhirnya tidak mau menerima kebenaran Rasulullah. Nah, sama ketika Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah itu, Rasulullah membaca surat An-Najm. Di surat An-Najm itu Masya Allah ceritakan tentang kaum-kaum yang sebelumnya. Yang kaum itu Allah beri kekuasaan, kebesaran seperti kaum Ad, kemudian kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh ya, kaum Ad itu ya. Terus kemudian dikisahkan di sana itu kaum-kaum yang terdahulu itu seperti itu, tapi karena kesombongannya kaum-kaum itu juga dibinasakan oleh Allah itu. Mereka tuh sebenarnya terkesima, pembesar Quraisy itu ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm ini ya. Bahkan ketika di akhir surat An-Najm itu kan ada surat sajadah ya. Kalau baca surat sajadah itu teman-teman, maka disunahkan sujud sahwi. Oh iya, Masya Allah, pinter ya. Sujud sahwi, dan Rasulullah ketika itu selesai membaca surat An-Najm, Rasulullah kemudian sujud, diikuti para kaum muslimin yang kebetulan di situ ada, itu mereka bersujud. Dan ternyata para pembesar Quraisy ini tidak bisa mengendalikan badannya, mereka dengan spontan, mereka dengan refleks ikut sujud bersama Rasulullah. Masya Allah, mereka hatinya sebenarnya tersentuh itu. Tapi karena keegoisannya, karena kesombongannya begitu ya, mereka menolak. Tapi ketika itu mereka tidak bisa menolak. Badannya dengan refleks ikut sujud. Sampai kemudian setelah mereka sadar, kok kita ngapain gitu loh, ikut-ikut sujud Muhammad begitu. Apakah kita juga tunduk kepada Robnya Muhammad begitu? Mereka saling bertanya satu sama lain, Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas,
Semua manusia dan jin yang ada saat itu ikut sujud bersama Rasulullah. Masya Allah ya. Luar biasa sebenarnya. Kebenaran yang Rasulullah sampaikan itu sebenarnya mereka sudah merasakan gitu. Tapi ya itu yang membuat katanya bonbon tadi bunda sampai pegel. Pegel itu bahasa Jawa. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesia kayak gregetan gitu ya. Kok ada gitu ya kaum musyrikin Quraisy itu seperti itu. Mereka macam-macam permintaannya. Jadi suatu saat ketika matahari terbenam, setelah matahari terbenam, mereka itu berkumpul seperti biasa, tempat kumpulnya mereka memang di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Mereka itu berdiskusi, bagaimana sih gitu ya. Upaya-upaya untuk mencemooh, untuk memperolok-olok, untuk mempermalukan Rasulullah, untuk mengejek Rasulullah itu mereka tetap bahas itu. Dan akhirnya oke, kita panggil saja Muhammad untuk datang ke sini. Nah, Rasulullah ini memang manusia luar biasa, manusia pilihan yang tidak pernah ada di dadanya itu pikiran yang kotor, hati yang kotor. Ketika mereka panggil pun Rasulullah datang. Rasulullah datang. Dan ketika Rasulullah datang itu salah satu di antara mereka itu meminta sesuatu yang hal mustahil. Hal mustahil. Yang hal mustahil, sesuatu yang mustahil. Mereka meminta agar Rasulullah itu memberikan bukti bahwa beliau itu adalah utusan Allah, bahwa beliau itu benar-benar akan diimani kalau seandainya beliau itu bisa membelah bulan. Nah, ini kisah kemarin ya, kisah 2 pekan yang lalu ya. Nah, mereka meminta gitu sebagai bukti bahwa Rasulullah ini memang seorang utusan dari Allah, maka mereka itu minta agar Rasulullah membelah bulan. Dalam pikiran mereka, dalam hati mereka mungkin mengatakan, nah betul itu kata Bonbon, hal yang mustahil. Iya, soalnya kan bulan itu jauh, ya membelai. Masuk sama pisau. Kalau sama pisau, ya tangannya Rasulullah gak nyampe dah. Kalau misalnya pakai tongkat, ya tongkatnya gak nyampe kan bulan tinggi. Nah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah adalah zat yang maha berkuasa. Maka dengan kuasa Allah benar-benar itu Allah kodarkan, Allah takdirkan malam itu bulan benar-benar terbelah menjadi 2. Satu sisinya di gunung yang satu dan satu sisinya di gunung lagi yang satunya, dan di tengah-tengahnya ada gua Hiro. Dan ketika mereka melihat itu, apakah mereka percaya? Enggak, Masya Allah. Mereka enggak percaya. Bahkan mereka itu langsung, wah benar-benar sihir. Sihir buatan Ibnu Abi Kabsyah. Masya Allah. Ibnu Abi Kabsyah. Ini juga sebuah ejekan buat Rasulullah. Iya, mereka kebanyakan senang ngejek Rasulullah ya. Nah, iya. Kita ketahui, seperti yang sudah sampaikan kemarin, Abi Kabsyah ini adalah Haris bin Abdul Uzza ya, suami dari ibu susuannya Rasulullah, Bunda Halimatus Sa'diyah. Dan Kabsyah itu adalah putrinya. Maka dipanggil Abi Kabsyah, dan Rasulullah itu dinisbatkan itu sebagai Ibnu Abi Kabsyah itu untuk mengejek Rasulullah, bahwa Rasulullah itu anaknya orang desa gitu loh bahasanya. Rasulullah itu bukan anaknya bangsawan. Nah, seperti itu. Jadi disandarkan ke Rasulullah, padahal kan itu tidak boleh. Tetap Rasulullah Ibnu Abdullah bin Abdullah seperti itu. Tapi itulah mereka ingin seperti tujuan mereka mengejek, menghina Rasulullah. Nah, itu benar-benar beliau, orang-orang ini lakukan terhadap beliau ya. Setelah bukti itu nyata, mereka benar ini benar-benar sihir. Lah iya, jaluk bukti, dikasih bukti, cik mengatakan Rasulullah tukang sihir. Iya, Masya Allah ya. Nah itu ya, teman-teman, ayah bunda, ini sebuah sifat yang Masya Allah, naudzubillah min dzalik, yang pernah sampai ada pada kita ya. Minta bukti, dikasih bukti, ternyata masih ngeyel begitu ya. Dan dalam kengeyalannya mereka tetap masih mengolok-olok Rasulullah, mengatakan ini benar-benar sihir dari Ibnu Abi Kabsyah. Dan salah satu di antara mereka mengatakan bahwa ya meski Muhammad itu bisa menyihir mata-mata kita, tapi dia belum tentu bisa menyihir mata orang lain. Iya, nanti kita tanyakan aja pada pelaut-pelaut yang akan datang gitu ya ke kota Mekah. Apakah dia melihat apa yang kita lihat? Kalau mereka melihat apa yang kita lihat, berarti ya memang peristiwa ini nyata. Tapi kalau tidak, itu benar-benar yang kita lihat itu adalah sihir dari Muhammad. Mereka sudah lihat, tapi mereka masih
mencari bukti yang lainnya begitu ya. Dan mereka menunggu pelaut-pelaut itu, apakah mereka akan melihat gitu ketika mereka datang itu akan melihat apa yang mereka lihat. Dan ternyata beberapa hari kemudian pelaut-pelaut itu memang masuk ke kota Mekah dan mereka benar-benar tanya, apakah mereka melihat apa yang mereka lihat gitu ya, bahwa beberapa hari yang lalu itu terjadi bulan itu terbelah dua gitu dan di tengah-tengahnya ada gunung. Dan para pelaut itu mengatakan iya benar mereka melihat gitu. Nah, sudah seperti itu, mereka itu tidak juga percaya kepada Rasulullah dan tetap mengatakan bahwa Masya Allah ya, orang-orang ini bahkan itu benar yang dikatakan Bon ya. Kalau kita seumpama dihadapkan dengan orang-orang kayak gitu tuh Masya Allah mungkin nggak sabar ya, tidak sesabar Rasulullah ya. Tapi ya itulah, Rasulullah memang manusia pilihannya. Luar biasa Rasulullah ini. Dihadapkan dengan orang-orang yang rewelnya setengah mati itu. Mereka itu sudah bertanya kepada para pelaut dan dikatakan iya bahwa para pelaut ini memang melihat beberapa waktu yang lalu itu memang ada, mereka nampak itu bulan itu terbelah jadi dua dan di tengah-tengahnya ada gunungnya gitu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Dan hadis yang meriwayatkan tentang terbelahnya bulan ini terdapat pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Ahmad dan dari beberapa sahabat Rasulullah ya, termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dari Anas. Jadi memang ada hadisnya. Dan itu Masya Allah kalau kita pelajari hadisnya, kita baca, maka kita akan tahu bahwa apa yang dikisahkan, apa yang ada di Sirah Nabawi itu semuanya adalah kejadian nyata, bukan dongeng. Masya Allah. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Kita bisa mengetahui dari kisah ini karakter orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang itu karakter orang-orang yang didakwahi Rasulullah. Iya. Orang-orang yang ngeyel. Nah, suatu saat mereka itu masih terus gitu ya dengan upayanya, dengan usahanya untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Mereka suatu saat kaum musyrikin Quraisy itu ada yang berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau memang adalah utusan Allah gitu ya, coba minta kepada Tuhanmu untuk melenyapkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Nah, seperti Bunda sampaikan kemarin, bagi ayah bunda yang sudah umrah pasti tahu ya, ketika memasuki kota Mekah itu pasti akan melihat gunung-gunung batu seperti itu ya. Ini sudah ribuan tahun dari Rasulullah ya. Dan dari gunung-gunung batu itu ada yang sudah memang dihancurkan untuk hotel-hotel gitu ya. Hotel-hotel sebagai tempat untuk barah jamaah umrah dan haji. Nah, kita bisa bayangkan ribuan tahun yang lalu ketika Rasulullah, bagaimana kondisi kota Mekah saat itu. Jelas memang ada banyak gunung-gunung batu. Dan itu mereka minta agar Rasulullah melenyapkan gunung-gunung itu supaya kota Mekah ini menjadi luas, tidak sempit terbentengi oleh gunung-gunung batu itu. Dan mereka tidak hanya minta Rasulullah melenyapkan gunung-gunung itu, tapi juga mereka meminta Rasulullah untuk agar bisa ada air, mata air, menciptakan mata air, 2 mata air di sisi kota Mekah. Seperti yang ada di kota Syam gitu ya, maupun Irak dan Mesir. Jadi mereka itu aneh-aneh aja. Ya jadi mereka itu memang luar biasa ya. Jadi ejekan-ejekan kepada Rasulullah itu bukan ejekan yang sekedar tentang sifat Rasulullah, misalnya Rasulullah sholat kemudian dihina bahwa Rasulullah ini memang penyihir dan sebagainya gitu ya. Maksudnya fisik aja, tapi ini juga serangan psikis ini luar biasa terhadap Rasulullah. Jadi serangan psikisnya juga tidak main-main. Mereka minta sesuatu yang memang seakan-akan bahwa Rasulullah tidak akan pernah bisa untuk mewujudkannya. Gitu. Permintaannya itu setinggi langit. Aneh-aneh gitu ya. Dan mereka tidak hanya itu gitu.
Mereka minta selain dilenyapkan gunung-gunung batu, kemudian ditumbuhkan mata air di dua sisi kota Makkah seperti di Syam, di Irak dan di Mesir. Mereka juga minta agar nenek moyang mereka itu bisa dibangkitkan dan bisa berbicara kembali, terutama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab memang nenek moyang mereka ya. Rasulullah juga adalah keturunan dari Qusay bin Kilab dan mereka mengatakan bahwa terutama Qusay bin Kilab karena Qusay bin Kilab ini sangat berjasa bagi mereka. Nah, tapi Rasulullah sekali lagi, Masya Allah luar biasa dalam hadapi mereka ya. Rasulullah menjawabnya dengan begitu santun, dengan begitu sabar. Iya, gak koyok bunda. Kenapa? Pasti marah. Iya ya, Masya Allah menghadapi orang yang didakwai seperti itu bukan hal yang mudah ya bagi Rasulullah. Tapi Masya Allah Rasulullah ini memang dengan sabarnya mengatakan bahwa bukan untuk itu aku diutus gitu ya, untuk kalian semua. Saya diutus itu membawa apa yang telah saya sampaikan pada kalian gitu ya. Yang itu dari sisi Allah gitu. Saya menyampaikan apa yang telah saya bawakan kepada kalian. Jika kalian percaya menerimanya itu adalah bagian kalian di dunia dan akhirat. Tetapi jika kalian menolak, saya akan bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Ada keputusan Allah agar Allah yang memutuskan antara saya dengan kalian semua. Dan itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 31-32 ya. Kemudian apakah sampai di situ? Enggak. Kemarin sudah Bunda ceritakan beberapa kali permintaan ya. Atas keraguan-keraguan mereka itu mereka minta bukti-bukti gitu. Muhammad, jika engkau memang benar-benar utusan Allah, cobalah engkau minta kepada Tuhanmu itu untuk mengirim malaikat untuk menyertai engkau begitu. Jadi supaya jadi bukti gitu. Kemudian malaikat itu membenarkan bahwa engkau itu telah diutus untuk kami. Nah, jadi agar kami percaya, tolong mintalah pada Tuhanmu itu untuk menurunkan malaikat. Nah, kemarin 2 pekan yang lalu Buddha sudah menyampaikan bagaimana wujud malaikat yang mereka minta, apakah wujud aslinya. Kalau wujud aslinya saja Rasulullah begitu gemetaran minta diselimuti oleh Bunda Khadijah, Jamiluni Zamiluni, karena saking gemetarnya melihat sosok Jibril yang sebenarnya, yang Jibril itu mempunyai 600 sayap yang apabila dikepakkan salah satu sayap maka hancurlah dunia dan seisinya. Maka mereka minta malaikat itu diwujudkan seperti itu atau diwujudkan seperti laki-laki. Kalau seperti laki-laki apakah mereka juga percaya gitu? Jangan-jangan mereka mengatakan bukan, ini cuma malaikat jadi-jadian. Nah iya, bingung gitu ya. Ya memang karakternya seperti itu ya, Masya Allah. Dan salah satu yang lainnya juga minta gitu. Muhammad, aku tidak akan percaya selamanya jika engkau adalah utusan Allah kecuali gitu ya. Jika engkau itu ditemani seorang malaikat dan mereka tuh beritahukan kepada kami sebelumnya bahwa engkau itu adalah utusan Allah begitu. Dan jika engkau dapat melakukan itu maka kami akan percaya kepadamu. Bujuk. Iya, nanti kalau dipenuhi juga gak percaya. Iya, dan turunlah surat Al-An'am ayat 8-10. Nanti Bunda, teman-teman semua anak soleh dan solihah, dibuka ya Al-Qur'annya ya, dibuka terjemahannya dalam surat Al-An'am ayat 8-10. Dan dilauin waktu. Loh, terus menerus. Iya, terus menerus. Memang mereka itu ajakannya tidak sekali 2 kali ya. Keraguan mereka itu tentang Rasulullah itu dituangkan dengan permintaan-permintaan yang aneh-aneh, dan itu tidak sekali 2 kali. Ketemu Rasulullah bilang lagi, ketemu Rasulullah di lain waktu bilang lagi, minta lagi sesuatu yang aneh-aneh. Dan ini permintaan satu lagi, jika engkau memang utusan Tuhan, engkau utusan Allah, maka datangkanlah Allah. Datangkanlah Allah itu dan malaikatmu itu berhadapan-hadapan dengan kami. Seperti itu. Enggak nih ketemu takut, nangis. Takut nangis ya. Ya itu ya. Ingin Allah didatangkan berserta malaikatnya itu berhadapan-hadapan dengan mereka. Dan turun wahyu surat Al-Furqan ayat 21-22 ya. Dan di kesempatan lain lagi ada Nadhr bin Hatab. Ada Nadhr bin Haris ya, Nadhr bin Haris, kemudian Abdullah bin Umayyah dan Naufal bin Khuwailid ini mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW itu, wahai Muhammad, kami tidak akan mempercayaimu. Lah mesti bilang gak percaya. Iya, kecuali jika engkau itu memang membawa sebuah kitab Al-Qur'an. Iya, membawa sebuah kitab yang ditulis di lembaran-lembaran kertas di sisi Allah.
bukan kertas buatan pabrik, bukan. Ditulis di lembaran kertas dari sisi Allah, disertai 4 malaikat yang bersaksi bahwa memang engkau adalah utusan Allah. Masya Allah. Tadi minta diturunkan malaikat, terus minta Allah sama malaikat turun berhadapan, ya. Terus lagi minta diturunkan kitab, dan malaikat 4. Iya. Kok jumlahnya 4? Ya itulah ya, kita nggak tahu ya. Tapi begitulah di hadisnya disampaikan seperti itu, diriwayatkan seperti itu bahwa mereka minta seperti itu. Nah, sebenarnya bahwa permintaan-permintaan mereka ini adalah semata-mata adalah mereka itu tidak mau menerima kebenaran dan akidah ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Sebenarnya hanya itu, mereka tidak percaya. Jadi permintaan-permintaan mereka itu memang hanya untuk mengolok-olok Rasulullah. Jadi Masya Allah, senantiasa kan kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Selalu dikatakan bahwa nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang terbesar. Karena memang seperti orang-orang Quraisy ini, musyrikin Quraisy, mereka ini bertemu dengan Rasulullah langsung. Mereka juga kalau ditarik nasabnya ketemu dengan Rasulullah. Mereka minta bukti sama Rasulullah, sudah dikasih bukti. Bahkan beberapa kali Rasulullah sudah memberikan menunjukkan mukjizatnya. Di antaranya ada ketika Abu Jahal yang mau menyakiti Rasulullah. Abu Jahal kan melihat ada kuda jantan begitu yang mengerikan yang mau menerkam, atau di riwayat lain dikisahkan bahwa Abu Jahal ini melihat parit itu parit api yang seakan-akan mau menyambar dia. Kemudian seperti bulan terbelah, itu kan bukti-bukti yang sudah diberikan Rasulullah, tapi mereka karena tidak dapat hidayah dari Allah, mereka tetap menolak. Nah, Masya Allah, kita sudah masuk kisah hari ini ya. Hari ini Bunda ingin mengisahkan masih tentang kaum musyrikin Quraisy dan permintaan-permintaannya yang aneh. Iya, gak habis-habis ya Anda. Iya, Masya Allah. Tapi walaupun seperti itu, Masya Allah, Rasulullah tetap sabar. Dan itu adalah contoh buat kita, teladan buat kita. Menghadapi orang seperti apapun, tetap bersabar. Gak boleh ngamuan, gak boleh. Kalau orang yang jengkeli, ya kita serahkan saja kepada Allah ya. Ya Allah, aku serahkan orang ini ya Allah kepadamu. Seperti doa Rasulullah ya. Doa Rasulullah terhadap 6 orang musyrikin Quraisy yang selalu menyakitinya. Utbah ya enggak? Iya, salah satunya Utbah bin Rabi'ah ya. Rasulullah serahkan kepada Allah. 6 permintaan musyrikin Quraisy kepada Rasulullah. Suatu hari ya seperti kata Bon tadi, gak ada habisnya ya. Di hari ini meminta ini, di hari itu minta ini ya. Seperti biasa ketika malam matahari terbenam, saat terbenam itu mereka memang kaum musyrikin ini selalu berkumpul. Ibaratnya itu satu geng. Iya, geng itu pengecek. geng menyakiti Rasulullah, iya, geng yang menyakiti Rasulullah. Iya, gengnya ini berkumpul ya. Nah, di situ seperti biasa ada pembesar-pembesar Quraisy ya. Abu Jahal. Iya, tapi aku lebih senang bilang Abu Jahal, soalnya orangnya jahat. Abu Jahal ya bin Hisham, Abu Lahab pamannya Rasulullah sendiri, kemudian Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Nah, mereka itu memang pembesar-pembesar Quraisy yang selalu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya mereka itu mengintimidasi semua kaum muslimin yang waktu itu, yang merupakan generasi awal, as-sabiqunal awwalin. Dan terhadap Rasulullah sendiri mereka tidak habis-habisnya meminta sesuatu yang mustahil. Nah, salah satunya adalah permintaan mereka yang pertama adalah, Muhammad, jika engkau memang adalah utusan dari Allah gitu ya, jika memang engkau ingin kami percaya kepadamu gitu ya, maka kirimkanlah mata air gitu dari bumi yang airnya dapat mengalir ke kota ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya minta ditumbuhkan, dikeluarkan mata air. Kalau kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu ketemu Rasulullah minta mata air dari 2 sisi kota Mekah gitu ya, supaya sama dengan kota Syam, dengan Mesir dan juga Irak gitu. Sekarang mereka salah satunya minta Rasulullah itu mengalirkan mata air
dari bumi yang airnya dapat mengalir ke kota ini. Jadi bisa mengaliri semua kota Mekah. Permintaan-permintaan mereka itu memang duniawi. Karena memang mereka menerima risalah Rasulullah itu dengan akal, tidak dengan hati, dengan iman ya. Jadi tetap yang mereka minta seperti itu. Menumbuhkan, permintaan pertama mereka adalah menumbuhkan, mengalirkan mata air dari di permukaan bumi ini yang bisa mengalir di seluruh kota. Masya Allah. Terus permintaan yang kedua permintaan yang kedua mereka itu, Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu. Lah mesti ngomongin ngono. Kecuali jika engkau, kami tidak akan beriman kepadamu selamanya. Mesti bilang begitu ya. Kecuali jika engkau memiliki kebun kurma, memiliki anggur, kebun kurma, kebun anggur, kebun buah-buahan dan lainnya. Dan jika engkau dapat mengalirkan sungai yang disertai beberapa aliran. Tadi sudah minta dialirkan air itu, mata air. Terus sekarang itu minta kebun. Iya, minta kebunnya, ya Allah. Jika engkau memiliki kebun kurma, begitu. Jadi maksudnya begitu. Jika engkau memang utusan Allah, harusnya engkau kaya dong, gitu, punya kebun kurma, yang kurma itu bisa mencukupi kebutuhanmu, punya anggur yang jika engkau mau makan anggurnya itu anggur, otomatis di sana kan makanan buah-buahan ini kan bangsawan jelas mereka juga makan kurma, anggur dan buah-buahan yang lainnya. Istilahnya seperti itu. Jika engkau memang utusan Allah, enggak mustahil kan kalau utusan Allah itu istimewa begitu. Masa utusan Allah enggak punya kebun anggur yang luas, kebun kurma yang luas, kebun buah-buahan begitu. Masa utusan Allah kok hidupnya cuma begitu-begitu aja. Ibaratnya seperti itu mereka. Jadi sebenarnya kalau dipikir permintaan mereka adalah permintaan yang tidak ada manfaatnya sekali. Semuanya itu hanya soal ini kebutuhan mulut ya, kebutuhan makan gitu. Dan padahal kita tahu Rasulullah bukanlah sosok seperti itu ya. Selain kebun anggur, kebun kurma, kebun buah-buahan yang lainnya mempunyai mata air yang bisa disertai beberapa aliran. Nah, terus kemudian permintaan ketiga mereka, Muhammad, kami tidak akan mempercayai kepada engkau jika engkau belum bisa menjatuhkan apa Anda? Menjatuhkan genteng? Bukan. Rumahnya orang Mekah di sana itu hampir jarang kita temui ya pakai genteng ya. Jadi Rasulullah tidak disuruh menjatuhkan genteng, tapi Rasulullah disuruh menjatuhkan sepotong roti. Bukan. Sabar dulu. Bukan sepotong roti ya. Masya Allah, ini permintaan yang luar biasa. Muhammad, kami tidak akan percaya kepadamu selamanya kecuali jika engkau dapat menjatuhkan sepotong langit. Ya Allah, masa langit dijatuhkan sepotong langit seperti itu kepada kami. Ya mati dah. Masya Allah ya. Seperti yang engkau katakan kepada kami beberapa hari yang lalu. Kan memang Rasulullah itu datang kepada mereka, mendakwakan kepada mereka itu membawakan kabar gembira akan adanya balasan yang tidak bisa dibayangkan indahnya surga, nikmatnya surga, dan juga Rasulullah itu juga mengabarkan tentang peringatan Allah. Salah satunya beberapa yang lalu Rasulullah memang pernah menyampaikan bahwa Allah itu bisa saja menjatuhkan langit sebagai adab kepada mereka, dan ini Rasulullah ditantang. Tak kira sepotong roti, bukan sepotong langit. Kecuali jika engkau bisa menjatuhkan sepotong langit kepada kami. Loh, kalau seandainya keinginan mereka itu dituruti, terus langitnya jatuh, lah mati. Iya. Nah, kalau seandainya berpikirnya panjang, kalau seandainya memang itu keluar dari benar-benar keraguan yang ingin bukti, kemudian setelah dibuktikan masuk
ke dalam risalah, masuk bisa menerima risalah Islam, masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam umat golongannya Rasulullah, tidak apa-apa. Tapi mereka meminta itu memang sekedar untuk mengejek Rasulullah. Jadi Rasulullah ditantang untuk menjatuhkan sepotong langit gitu ya kepada mereka, seperti yang pernah Rasulullah sampaikan kepada mereka. Terus permintaannya yang keempat itu lagi-lagi mereka itu kan berkumpul banyak begitu ya. Kalau satunya bilang begitu, satunya menimbali, iya, kami tidak akan percaya kepadamu begitu ya, kecuali jika engkau selalu seperti itu ya. Engkau dapat membawa Tuhanmu dan para malaikat kepada kami dan berhadapan muka dengan kami. Lu diulangi mana? Iya. Jadi setiap ketemu Rasulullah itu tidak hanya sekali mereka mengulangi perkataan mereka itu, tapi diulangi. Ya bosen dah lah. Kalau kita otomatis, orang ini jengkelin gitu ya. Iya, kayak bunda jengkel ya. Iya kan, sudah menyatakan permintaan itu kepada Rasulullah beberapa hari yang lalu. Ketemu diulangi lagi, nggak cukup sekali begitu ya. Jadi ya memang kalau dikumpulkan permintaan mereka itu memang aneh-aneh gitu. Dan kalau toh memang itu dikabulkan, belum tentu juga mereka itu beriman. Iya, soalnya sebelum-sebelumnya juga gitu, iya. Dan permintaan yang kelima itu, Muhammad, kami tidak akan percaya kepadamu kecuali jika engkau punya rumah yang bangunannya besar, terbuat dari emas dan perak. Ya, kok gitu? Masa utusan Allah cuma minta rumah di dunia? Harusnya minta rumah di mana? Ya di surga, ndak? Masya Allah, iya betul ya. Ya kalau di dunia itu kan gak ada, nanti ditinggalkan, gak ada manfaatnya. Masya Allah, betul ya. Dan itu disampaikan gitu. Masa utusan Allah kok rumahnya jelek gitu mungkin ya. Masa utusan Allah kok bukan kaya? Karena mereka memang bangsawan Quraisy itu seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, mereka kan kaya-kaya. Mereka kaya-kaya memang. Kemudian yang kemarin itu selain Utbah bin Rabi'ah, nah seperti yang lainnya Walid bin Mughirah. Nah Walid bin Mughirah ini juga kaya kan, kemudian saudara-saudaranya juga orang-orang yang top semua gitu. Bangsawan semua, iya. Kaya semua, iya. Bahkan kan kemarin sempat beberapa hari yang lalu Bunda singgung salah satu saudara dari Walid bin Mughirah itu mempunyai rumah, yang rumah itu dibuat untuk para tamu. Siapapun boleh menginap di situ tanpa izin. Nah itu kalau bukan orang kaya kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah karena mereka kaya, maka orientasi mereka juga tentang harta. Nah, masa utusan Allah kok kayak Rasulullah ini nggak punya rumah kayak istana yang besar terbuat dari emas dan perak. Nah seperti itu. Jadi mereka mintanya Rasulullah itu membuktikan seakan-akan aku adalah utusan Allah, maka aku bisa aja itu minta apapun kepada Allah, seperti itu. Jadi mereka itu pinginnya seperti itu. Kalau kau memang utusan Allah berarti kau bisa dong minta semuanya kepada Allah. Salah satunya meminta rumah yang besar terbuat dari emas dan perak. Padahal Rasulullah tuh orangnya sederhana ya, iya sederhana, dan tidak ada itu keinginan hidup mewah-mewah di dunia seperti itu ya. Nah terus permintaan terakhir gitu ya. Muhammad, kami tidak akan mempercayaimu kecuali jika engkau naik ke langit. Tambah aneh. Naik ke langit dan membawa catatan yang bisa kami baca, yang menyatakan bahwa memang engkau ini benar-benar utusan Allah. Itu adalah saksimu. Jadi mereka itu minta bukti bahwa Rasulullah kalau utusan Allah, Rasulullah bisa naik ke langit dan membawa catatan yang bisa mereka baca bahwa Rasulullah itu benar-benar utusan Allah. Dan itu adalah saksi buat mereka bahwa Rasulullah ini adalah utusan Allah. Nah, dengan sabar Rasulullah itu mendengarkan semua permintaan mereka. Dari mulai permintaan ke satu, terus yang satunya lagi minta yang satunya, sampai kemudian Rasulullah berkata bahwa aku itu bukanlah orang yang bisa melakukan itu.
Ya Allah, Rasulullah jujur ya ndak? Iya, Rasulullah jujur. Rasulullah bukan kemudian, oh iya karena saya utusan Allah. Ya, baik, aku sanggupi permintaannya. Enggak, bukan. Tapi Rasulullah memang benar-benar menyatakan, aku itu bukan orang yang bisa untuk memenuhi semua permintaanmu itu. Saya diutus oleh Allah itu untuk kalian, bukan untuk itu. Ya karena kan memang Rasulullah diutus untuk mereka itu supaya menyembah Allah. Iya betul. Supaya selamat dunia dan akhirat. Bukan untuk menunjukkan sesuatu seperti yang mereka minta itu gitu loh. Tuhan Allah menyuruh saya itu untuk menyampaikan kepada kalian kabar gembira dan peringatan. Nah ini disampaikan terus kepada Rasulullah. Bahwa tugas saya itu datang kepadamu itu adalah membawa kabar berita dan peringatan dari Allah. Kabar gembiranya adalah kalau engkau bertakwa, kalau engkau menerima risalah Islam, kalau engkau beriman, hanya menyembah hanya satu-satunya Rob Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka surga buatmu. Tetapi jika engkau membantah, engkau tetap mempersekutukan Allah, maka adab Allah sangat pedih. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik ya anda. Iya, masya Allah. Maka bersyukurlah kita yang telah Allah beri hidayah, yang telah Allah beri nikmat iman sehingga kita bisa sampai sekarang ini menjadi seorang muslim yang hanya menyembah Allah satu-satunya Rob, tidak ada sekutu baginya. Nah, itu adalah bagian kalian ya. Jika kalian menerima apa yang aku sampaikan, itu adalah bagian kalian dan tapi jika engkau menolak, jika kalian menolak, maka aku akan bersabar menyerahkan semuanya ini kepada Allah. Dan menyerahkan semua utusan ini kepada Allah. Sampai Allah memutuskan antara saya dan kalian semua. Rasulullah lah pernah berkata begitu ya. Nah, iya. Jadi Rasulullah itu dakwah adalah seruan. Seruan itu tidak bisa sekali ngomong ya sudah selesai. Tapi Rasulullah itu menyampaikan berkali-kali kepada mereka, aku itu bukan untuk itu diutus. Aku diutus untuk Allah itu membawakan apa yang aku sampaikan kepada kalian, gitu ya. Membawa kabar gembira dan peringatan. Jika kalian menerima apa yang aku terima, maka itu adalah bagian kalian di dunia dan akhirat. Tetapi jika kalian tidak menerima, aku akan bersabar. Masya Allah. Rasulullah bersabar, dikasih mad'u seperti ini, mad'u orang didakwai seperti ini, itu Rasulullah bersabar dan menyerahkan semua utusannya kepada Allah, sampai Allah sendiri yang memutuskan antara saya dan kalian semua, gitu ya. Nah, mereka tidak puas nih dengan jawaban Rasulullah. Iya, mereka kan memang sifatnya seperti itu. Nah, iya, mereka nggak puas. Jadi mereka berkata lagi kepada Rasulullah, cobalah untuk menjatuhkan langit sepotong demi sepotong kepada kami. Seperti yang kau katakan bahwa Tuhanmu dapat melakukan itu jika dia menghendaki. Kami tidak akan percaya kepada engkau kecuali engkau lakukan itu. Insya Allah mereka menantang. Mereka menantang adab Allah. Padahal ketika Rasulullah sholat dan membacakan surat An-Najm, di situ kan sudah diceritakan, disampaikan gitu ya. Bagaimana Rasulullah membinasakan kaum-kaum yang dulu diberi kebesaran dan keistimewaan, dihancurkan itu semuanya sama Allah. Mereka ganti menantang Allah gitu. Cobalah, Rasulullah ini diem nih. Rasulullah diam terhadap permintaan mereka. Dan Rasulullah menyampaikan dengan bahasa yang santun, sudah menjelaskan bahwa Rasulullah itu diutus bukan itu, tapi menyampaikan risalah, beri kabar gembira dan peringatan. Mereka tetap masih saja ngeyel, ayolah cobalah, mintalah pada Tuhanmu untuk menjatuhkan langit sepotong demi sepotong kepada kami. Seperti yang engkau katakan bahwa Tuhanmu bisa melakukan itu. Masya Allah, Rasulullah hanya berkata, itu terserah Allah. Itu tergantung Allah. Jika Allah berkenan melakukannya, tentu Allah akan melakukannya. Tapi kalau Allah tidak berkenan, maka Allah juga tidak akan melakukannya. Dan di sebuah riwayat juga dikatakan bahwa kalau Rasulullah seandainya setuju, gitu ya, Allah memenuhi permintaan mereka, maka habis sudah kaumnya Rasulullah, sebagaimana habisnya kaumnya Nabi Nuh, Bani Rashid ya, sebagaimana habisnya kaumnya Nabi Soleh, sebagaimana habisnya kaumnya Nabi Lut. Allah binasakan semua, tidak tersisa kecuali orang yang beriman. Dan Rasulullah nggak mau seperti itu. Rasulullah nggak mau. Betapa mulianya Rasulullah.
Betapa luar biasa hati Rasulullah ini ya. Mulia sekali hati beliau itu. Rasulullah nggak ingin kaumnya Allah binasakan seperti kaum-kaum yang terdahulu. Tapi mereka tetap gitu, Masya Allah. Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu tidak mengetahui bahwa kami ini duduk bersamamu? Ya jelas tahulah, Allah kan maha mengetahui tanpa diberitahu. Iya, Allah maha tahu tanpa diberitahu. Iya, jadi kalaupun Rasulullah tidak memberitahukan kepada Allah bahwa Rasulullah sedang duduk bersama kaum musyrikin Quraisy, ya jelas Allah tahu. Iya, tapi mereka mengatakan begitu kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu itu nggak tahu kalau kami ini duduk bersamamu, berbicara denganmu, gitu ya, dan bertanya kepadamu tentang apa yang kami tanyakan dan membuat beberapa permintaan kepadamu seperti yang telah kami sampaikan. Kemudian dia datang kepada kami. Dia datang kepada engkau memberikan, memberitahukan terlebih dahulu dan tentu saja dia akan memberitahumu apa yang akan dia lakukan untuk kami. Nah, jika itu memang dilakukan oleh Tuhanmu, kami akan percaya kepadamu. Jika kami tidak menerima apa yang telah engkau sampaikan kepada kami. Masya Allah. Jadi sudah dijelaskan sama Rasulullah. Kemudian masih meminta dijatuhkan langit sepotong dan sepotong. Sudah disampaikan lagi bahwa itu terserah Allah. Kalau Allah menghendaki ya sudah, Allah pasti lakukan itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya Rasulullah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Masih saja mengatakan, Tuhanmu nggak ngerti ta? Kalau kami ini duduk bersama kamu, nggak ngerti ta? Kalau kami ini bertanya kepadamu, kalau kami ini meminta sesuatu kepadamu, nggak ngerti itu. Sampai seperti itu. Masya Allah ya. Harusnya dia itu tahu, memberitahukanmu gitu terhadap apa yang kami sampaikan, terhadap apa permintaan-permintaan kami gitu. Nah, teman-teman, mereka itu mengira. Ini yang agak lucu ya. Apa Anda? Mereka itu mengatakan sesuatu yang mereka itu seakan-akan tahu. Kami tahu, kami mendapat kabar bahwa orang yang mengajari engkau tentang apa yang engkau katakan kepada kami ini adalah seorang laki-laki yang bernama Rahman dari Yamama. Loh iya Anda? Ya enggak lah. Yang memberitahu Rasulullah, apa yang harus disampaikan Rasulullah kan Allah. Loh, kok mereka mengatakan seorang laki-laki loh, nah, ini yang lucunya kan. Mereka tidak tahu, tapi mereka itu sok tahu gitu. Kami tahu siapa orang yang beritahukan kamu tentang apa yang kamu katakan kepada kami. Dia itu seorang laki-laki toh, dari Yamama toh, namanya Rahman toh. Mungkin seperti itu. Aneh Yonda. Oh gak ngerti kok sok tahu. Jadi Allah Zat yang Maha Rahman. Jadi mereka itu mengatakan bahwa ini seorang laki-laki toh yang ngajarin kami. Muhammad, kami itu juga menyembah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Loh, kan Allah enggak beranak. Nah, iya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi mereka jahatnya mereka. Mereka jahat sekali. Mereka mengatakan bahwa mereka menyembah malaikat. Yang mana malaikat ini adalah putri-putri Allah. Masya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Iya. Karakternya ngeyelan. Sok tahu begitu ya. Masya Allah. Dan apa yang mereka sampaikannya? Demi Allah. Loh tapi mereka kok mengatakan demi Allah. Nah, iya. Sebenarnya teman-teman ayah bunda bahwa memang orang-orang musyrikin Quraisy ini sebenarnya adalah mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah sebagaimana agama Hanif yang telah Nabi Ibrahim bawa untuk mereka sebelum Rasulullah. Jauh sebelum Rasulullah lahir, Nabi Ibrahim sudah membawa agama yang Hanif, menyembah Allah. Dan mereka percaya Allah sebenarnya. Maka ketika mereka bersumpah pun mereka, demi Allah, kami tidak akan percaya kepada laki-laki itu yang bernama Rahman itu. Masya Allah, ya memang nggak ada laki-laki itu, nggak ada. Yang ngasih tahu Rasulullah itu adalah Zat Ar-Rahman, yang Maha Rahman. Bukan laki-laki yang bernama Rahman dari Yamama begitu ya. Dan kami perlu memberitahu kepadamu Muhammad. Dikasih tahu apa dah? Dikasih tahu bahwa
Kami tidak akan membiarkanmu menyampaikan apa yang engkau sampaikan kepada kami. Sehingga salah satu dari keduanya terjadi. Apa itu dah? Ya, Bunda ulangi. Kami tidak akan membiarkan engkau menyampaikan apa yang engkau katakan kepada kami sampai salah satu dari dua ini terjadi. Kami membinasakanmu atau engkau membinasakan kami. Ya Allah, ngancam akhir-akhir ini. Masya Allah ya Allah, Allah Akbar. Karakter mereka ini benar-benar luar biasa. Ujian bagi Rasulullah mendakwakan risalah agama Islam untuk masyarakat Mekah saat itu luar biasa. Dihadapkan pada orang-orang yang bukan orang-orang sembarangan mereka. Mereka itu orang-orang pintar. Bahkan Abu Jahal itu di kaumnya disebut Abu Hakam, bapak yang bijaksana. Iya, tapi kita sebut Abu Jahal. Abu Jahal, Bon. Iya, umat Islam menyebut Abu Jahal. Aku Abu Jahal, Aiwis. Abu Jahal, bapak yang bodoh ya, Masya Allah. Bagaimana Walid bin Mughirah, dia seorang bangsawan kaya raya, bahkan sampai dikisahkan banyak orang yang ingin menasabkan dirinya kepada bapaknya Walid bin Mughirah. Nanti ada kisah ini tentang Walid bin Mughirah ini ya, Masya Allah, biidznillah ya, suatu saat ya. Siapa sebenarnya Walid bin Mughirah ini ya. Dan bagaimana kita tahu Umayyah bin Khalaf, dia adalah tuannya Bilal bin Rabah. Mereka itu semua pembesar-pembesar, bangsawan kaya raya begitu ya. Pandai-pandai, pintar-pintar gitu. Tetapi ketika mereka mulai menghadang dakwah Rasulullah dengan fisik tidak bisa. Mereka mulai dengan sihis. Dengan sihis menghancurkan kepercayaan Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah dengan permintaan yang luar biasa. Tapi kemudian tidak disampaikan gitu ya. Tidak dipenuhi oleh Allah. Karena memang Rasulullah yang tidak ingin. Kalau itu dipenuhi oleh Rasulullah berarti tamatlah kaumnya Rasulullah saat itu. Sebagaimana sudah habis kaum-kaum Nabi sebelumnya. Rasulullah tidak mau. Ujung-ujungnya mereka ngancam ternyata kan. Ujung-ujungnya mereka mengancamnya. Dan salah satunya memang ini adalah Bunda gak bisa ngobrol. Tantangan Rasulullah ya, Masya Allah, tantangan Rasulullah dari saudara-saudara mereka sendiri, dari saudara-saudara Rasulullah sendiri. Kalau ditarik sampai ke atas itu nasabnya sebenarnya masih ketemu dengan Rasulullah. Bagaimana pamannya, mama yang sendiri menyakiti Rasulullah seperti itu. Sampai akhirnya mereka mengatakan hal ini kepada Rasulullah. Kami tidak akan membiarkanmu menyampaikan apa yang kamu katakan kepada kami sampai salah satu dari dua hal ini terjadi. Kami membinasakan kamu atau engkau yang membinasakan kami. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Bunda sampai tidak bisa berbicara lagi ya di akhir-akhir ini. Karena memang kita kadang itu seperti Bunda hari ini agak terlambat menemui teman-teman semua ya. Ada kesulitan sedikit kadang sudah, oh ya Allah kok sudah seperti ini. Masya Allah. Ada kendala sedikit begitu ya. Itu sudah, ya Allah sudah panik begitu. Nah ini Rasulullah nih membawakan dinul Islam, agama yang kita anut sekarang ini dengan tidak mudah sama sekali berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tapi Rasulullah tetap bersabar, Rasulullah tetap berdakwah. Masya Allah, ini sebuah ibrah buat kita ya, terutama para dai-dai ya. Kalau seandainya ketemu dengan jamaah yang agak-agak ngeyel, orang-orang yang menyakiti, yang memfitnah, ternyata mereka kalah dahulu. Mereka itu sudah terlambat. Dulu-dulu sudah ada. Iya, dulu-dulu sudah ada Utbah bin Rabi'ah. Dulu-dulu sudah ada Walid bin Mughirah. Telat kalian kalau seperti itu ya, Masya Allah. Semoga kisah yang hari ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya, masa kita gak cinta sama Rasulullah? Rasulullah itu loh memperjuangkan agama Islam sudah seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Baik, cukup sampai di sini dulu ya Bunda, teman-teman semua, kisah pada siang hari ini. Yang baik-baik datanya dari Allah, yang salah datanya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita tutup
dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.